When the days are cold and the cards are fold and the saints we see are all made of. Ya, selamat sore ya di tanggal 15 Maret hari Selasa. Sebentar masih cek ya, kita on air kan lagi di Aero Edu Studio ya, Gipu Plus dulu itu. Oke, akhirnya kita temanya hari ini tentang apa ya? Kalau malam saya bikin ya apa bimol atau bincang malam. Kemudian obras ya. Ada beberapa segmen yang akan dischedulekan di Aero Edu Studio. Cuma sekarang kita masih cek tentang alat ya. Persiapan studionya nanti sebelum kita on air langsung ya. Oke, masih bahas kemarin tentang apa ya? Kita bahas ini masih alat ya. Saya coba alat. Ini recommended ya untuk alat Maono-nya ya, yang bisa digunakan untuk 2 user. Kemudian ada berbagai macam efek yang diinikan ya. Cukup reviewnya hari kemarin cukup bagus dan hari ini juga saya masih coba terus sampai mana maksimalnya untuk alat ini digunakan. Tapi sejauh ini cukup lumayan lah ya bisa diinikan. Jadi saya rencanakan untuk membuat di podcast atau di channelnya Audio Edu Studio yang dikhususkan untuk seputar obrolan tentang pendidikannya itu. Jadi ada ngobras Edu, kemudian ada kutas Edu, dan ada juga bimol Edu ya. Jadi di segmen aja waktunya nanti kita schedulekan ya isi konten ya. Kontennya ya masih apa ya santai saja sih. Kalau ngobras itu lebih ke arah kita obrolan santai apa yang sedang terjadi di saat ini di masa pandemi yang sekolah itu udah cukup 1 tahun ya menyita untuk kita melakukan aktivitas khususnya di pendidikan juga cukup terganggu juga ya. Itu ada lagi banyak sih ya dampak-dampak atau efek-efek yang terjadi di ini, termasuk ini kan hari ini saya masih mengasuh anak saya ya itu karena biasanya kalau jam segini nah saya masih untuk sekolah ya bersana ke TPA ya ada ya TPA, terus pagi-pagi juga ada les dan sebagainya ya. Udah 1 tahun belum ini normal ya saya menginikan untuk pendidikan anak saya. Jadi ya diasuh-asuh ya, saya asuh sekarang sambil ini membuat inovasi-inovasi supaya kita masih bisa bertatap muka. Mungkin nanti di podcast ini kita bisa berinteraksi ya. Mudah-mudahan walaupun masih dilakukan secara di sini offline, kemudian nanti di masih off air ya, dan nanti mudah-mudahan di on air kan ya, jadi bisa ada siaran langsungnya untuk on airnya, kemudian off airnya juga nanti. Nah, sejauh ini saya masih coba untuk cek alat daripada mono ini yang lumayan lah cukup segini ya, bisa menunjang ya, yang tadinya konsep daripada Aero Edu Studio ini yaitu untuk membuat berbagai konten yang bisa diarahkan nanti ke pengajaran lah ya, pengajaran atau misalkan nanti bisa juga di sini guru-guru yang tergabung atau misalkan yang mau ya untuk sekedar bukan untuk eksis atau apa ya, tapi kita mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bisa membuat manfaat ya untuk seluruh umat ya. Tentunya di sini
saya kan yang dikhawatirkan bahwa saya sebagai guru saat ini yang dikhawatirkan ya tentang peserta didik dan sebagainya karena pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar itu belum begitu normal ya. Ini dirasakan sama anak saya sendiri untuk saat ini. Ya dek sabar tahun dek terus sekolah dek berapa tahun? Hampir setahunnya kumaha di bumi wae kumaha kesal ya kesal. Nah kesal rindu untuk sekolah teh. Nah itu ya, anak saya sendiri untuk rindu untuk sekolah ya, dia bilang sama gitu ya. Ini masih SD ya, anak saya masih SD dan kadang PR juga ada yang ditemukan kesulitan ya, dek di rumah kesulitan tidak naon dek, untuk pembelajaran dek, kadang daya ya, ya paling lamun dia sok berada di pepatahan ya. Atau diinikan oleh orang tuanya, oleh ibunya ya, atau ini. Kadang hampir ya sama saja sih sebenarnya untuk pencarian ilmu. Ya. Tapi kumaha deh resep sareng guru tuh belajar atau mending jeung mama jeung guru. Jeung guru tuh. Tidak aja itu ya. Karena biasanya kalau di rumah ada sedikit nggak bisa ya dipaksakan banyak terlalu dipaksakan karena mencapai ini dan ini banyak yang tidak sampai untuk materi-materi kan ya biasanya kan dulu itu bisa bersosialisasi dengan guru kemudian dengan temannya gitu ya ada interaksi dan sebagainya untuk saat ini gitulah ya banyak keluhan-keluhan daripada orang tua yang mengeluhkan aduh kapan sekolah atau iraha atau sekolahnya gitunya ya dengan daring kemudian luring dan sebagainya itu belum maksimal ya untuk pencapaiannya ya kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan untuk segera bisa masuk sekolah hoyong tuh masuk sekolah lagi hoyong segeranya udah itu ya sekolahnya sekolah main dengan anak-anak ya itu aja. Iya. Biasanya di sekolah naon wae sih? Dek, kegiatan dek. Aya kan apa? Bareng main. Jajan, main bareng ya. Terus bareng. Bareng ya. Ada untuk main barengnya itu ya di sekolah. Mam bareng itunya bebakalan sebenarnya bahasa itu. Bebakalan. Nah, itu ya ceritanya. Sok deh cerita setahun dia kan atau berapa lebihan gitu ya ayo orang online ya online nah tadi ya kesan-kesannya jadi resep di bumi resep di sekolah resep di sekolah cenah gitu untuk anak-anak buat resep di sekolah deh lebih resep di sekolah kumaha tadi teh hanya bisa kegiatannya bisa makan bareng terus main bareng jajan bareng nah itu hal yang dirindukan oleh anak-anak yaitu jajan bareng ya saya ngeplos dulu aja ya untuk keterangan ini saya kan tidak mengada-gada ini cerita daripada anak didik sendiri ya jadi lamun misalkan dari sekolah ayeuna ya misalkan pada minggu payun atau misalkan enjing atau naonnya lamun ka sekolah apa yang akan diburu ya pertama kali ketika masuk sekolah naon teh naonnya main lah itu ya main jadi yang pertama oleh anak-anak pikirkan itu adalah main ya kemudian apa lagi naon deui yang akan dilakukan jajan ya osok piket tara di sekolah osok tuh nya seneng tuh lamun disuruh piket di sekolah gitu kegiatan nya resep nya ya di samping untuk ini ya sebenarnya ketika guru-guru atau yang di sekolah itu menyuruh anak itu piket atau apa ya dan sebagainya itu sebenarnya semata-mata untuk mendisiplinkan anak ya. Jadi mereka jadi sudah punya tanggung jawab sejak dari kecilnya. Jadi saya hanya mengimbau aja kalau saya selaku orang tua
ketika ini anak melakukan disuruh di sekolah itu untuk piket, kemudian ada yang disuruh untuk fotokopi, membuat tugas dan sebagainya. Saya tidak pernah menginikan ya sok-sok we gitu ya. Nah, karena tidak mungkin bahwa di sekolah itu nyentuh nama gini ya. Entong ngogo teuing gitu nya. Oh, teuing terjadi. Tah gitu ya cerita. Nah, gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah dari pemerintah sendiri untuk mensegerakannya segeranya untuk masuk sekolah ya, karena udah banyak rindu ya dengan temannya. Biasanya di sekolah kan sok main dengan teman dekatnya, sok jeung saha wae deh. Mamang di itu di sekolah deh. Jeung Reki, Febrian, jeung Rizky. Nah, teman-temannya ya. Kemudian di TPA-nya sosok guru yang dirindukan di sekolah deh. Untuk saat ini selama masa pandemi ingin bertemu saha nu difavoritkeun guruna Papajar ya, wali kelasnya itu ya Papajar katanya ya. Kayak salam-salam saja buat Papajar yang di ini. Oh ya, Dede teh saha? Itu di SD mana deh? Sukaraja 2. Oke, nama lengkap saha? Nama lengkap disebutkan. Ya, Andra Alif Nur Said ya. Kelas berapa ini teh? 4 SD. Kelas 4 SD. Umur berapa tahun? 9 tahun. Terus pelajaran yang disukai di sekolah naon biasanya? Matematika ya. Kemudian naon deui? Pelajaran naon deui nu resep di sekolah? Udah hanya matematika aja ya. Resep tuh bahasa Inggris. Kadang. Kadangnya. Nah, ini kayaknya guru bahasa Inggris gitu, tapi sehari-hari biasanya saya dari kursus di mana deh? Kursus di Gigir Bumi nya, maksudnya tempat kursusnya naon namanya? YLP ya itu, YLP. Nah itu ya curhatan. Hari sekarang untuk kegiatan di rumah di Bumi deh, biasanya naon wae sih lamun teh ieu. Misalkan pas dikasih tugas sebagainya, bosan dah dikasih tugas di Bumi? Aya bosannya ya, bosan ya. Bosanna kunaon teh? Lebih panjang tugasnya. Lebih panjang tuh itu ya yang dikatakan. Mohon maaf ini kan saya berbicara secara real aja ya, bahwa ini saya ini kan untuk sampel anak saya. Katanya dia bilang bahwa belajar di rumah tehnya disebut BDR teh, belajar di rumah cenah tugasnya lebih panjang gitunya. Tapi ngatos tuh eta naon ditugaskeun teh. Nya misalkan ditugaskeun ngatosnya ya, walaupun lebih panjang ya, lebih panjang. Tapi kebanyakan ya mengerti gitunya. Pernah belajar online tuh? Selama ieu pernah belajar ngangge naon online-na? Zoom ya, untuk Zoom meeting. Terus ngangge naon deui? Tina WhatsApp biasanya ya. Ngumpul-ngumpul ke tugas ngangge naon selama ieu? WhatsApp ya, dikumpulkan tugas itu yang diupload di WhatsApp ya. Ke guru-gurunya itu hampir sama ya, gitu kan. Terus Zoom bahasa eta di anggona pelajaran naon di sekolah teh? Matematika ya, matematika berarti salah satu untuk interaksi. Tapi kumaha tah bosan oge nya, bosannya online-nya. Bosan ya. Terus gitu kumaha ngolokeun kuota. Gak sih, sebenarnya kemarin ada paket bantuan, tapi terkadang untuk saat ini ya itu ada untuk anak-anak. Dede pernah nerima kuota tuh dari pemerintah bantuan. Pernah ya. Untuk saat ini dapat tuh kenging tuh. Tacan. Nah itu ya. Tacan nanti ya ini mah bukan ini sih, saya nggak ini kan ya. Jadi untuk saat ini ada yang sudah nerima untuk bantuan kuota itu, ada yang belum gitunya. Tapi apapun ya yang diinikan ya karena situasi saja ya, karena situasi saat ini masih dalam pandemi dan tidak memungkinkan untuk tatap muka, walaupun memang dari pemerintah sendiri kemarin sudah memberitahukan atau mengumumkan bahwa bisa saja sekolah itu mendorong untuk kegiatan sekolah tatap muka yang zonanya aman ya, zona aman itu boleh, katanya didorong aja, diusahakan sebari
saat ini pemerintah memberikan bantuan kuota selama 3 bulan ke depan yang dimulai dari bulan Maret ya, berarti Maret, April, Mei ya. Nah itu Pak Menteri ya, kata anak saya belum ya belum menerima. Tapi nggak ini ya, ini hanya obrolan aja bahwa ada sampaikan memang kemarin juga ada laporan ada yang sudah menerima dan ada yang belum gitu ya. Nah ini sampelnya gitu. Terus apalagi ya yang saya tanyakan ya, ini kita ngobrol santai aja. Saya ini kan kebetulan saya narasumbernya di kegiatan acara ngobras sore ini, baru ada anak saya ya seputar kan ROEB pendidikan ya, saya seputar untuk ini aja ya dengan dipakai narasumber anak saya sendiri ya, bari jeung diolo itu ya gitu. Dadah lah tuh deh, dadah gitunya. Nah itu ini ya yang barusan tentang sekilas saja. Tepuk tangan gitu. Sekilas bahwa pembelajaran yang dilakukan selama BDR dalam 1 tahun seperti itulah kisah-kisahnya gitunya. Tapi kemarin saya semesternya dehnya. Semester ya. Kalau sekarang kan semester 2-nya deh. Kemarin eta kumaha nilainya kamari kayak nilainya kumaha eta? Kayaknya tah can aya henteu anu semester kamari pan tos aya rapotna meureun. Nu kamari tah can dibagikeun. Manya. Tah can anu semester yang semester 1 kemarin aya dibagikeun meureunna. Aya pan ku aya di tanda tangan. Kamu mah lilap deui nya. Punten Pak Menteri. Udah ya sebenarnya, cuman ya, tanya masih bingung gitu ya. Sebenarnya ya hasilnya juga ya lumayan lah ya. Merenanya kalau saya katakan sih saya agak pernah mengini ya. Kalaupun ini udah memang bingung juga sih. Saya merasakan untuk guru-guru penilainya harus bagaimana, apakah ini subjektif atau objektifnya yang pasti pola-pola yang kita berikan dalam pengajaran sebagai guru dalam pendidikan darurat di masa pandemi ini BDR atau PJJ, yang penting anak itu dengan memakai beberapa media, apapun yang dipakai medianya ya, yang pasti anak itu dituntut untuk bisa itu ya, bisa aja dulu aja ya. Contohnya gini, ketika saya mengatakan bahwa untuk bisa dulu aja menggunakan daringnya. Kalau misalkan daring kan soal ada yang menggunakan tadi anak saya ada Zoom meeting, kemudian via Google Suite, kemudian apa lagi ya, banyak yang media yang diinikan, media sosial dan sebagainya. Yang pasti di sini ada interaksinya, anak itu bisa aja melakukan dulu interaksi di dalam itu ya, kita sudah cukup untuk menilai daripada segi keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya mungkin nanti dari isinya yang kita berikan tugas secara daring ini, kemudian nah penilaian daripada pengetahuannya. Jadi sejauh mana anak itu belajar di rumah, kita bimbing, diberikan materi pelatihan secara ini kan pemaparan materinya yang diberikan, walaupun berbentuk slide dan sebagainya. Nah itu dari pengetahuannya kita ambil dari sana ya. Kalau keterampilannya untuk saat ini mungkin cara menggunakan media-media seperti ini ya, bisa media online-nya ya, online-nya itu yang kita inikan. Itu sudah ada nilai. Sebenarnya kita bisa menilai secara subjektif juga sih ya, tergantung daripada guru-guru itu sendiri. Ada juga sebagian yang menggunakan teknik luring ya di luar jaringan, yaitu dengan menggunakan KS, kemudian ada juga yang menggunakan lagi sistem kelompok dan sebagainya. Itu ada lagi di media radio, kemudian ada televisi, dan banyak sih yang diinikan ya sesuai dengan amanat daripada Bapak Kadis Kabupaten Sumedang, yaitu menggunakan untuk 7 metode pembelajaran ya. Oke, Pak Kadis, selamat sore. Pak Kadis, saya bahas ya selama ini yaitu saya bukan melakukan penelitian atau sebagainya ya, saya biasanya sering sharing atau berbagi dengan sesama guru profesi ya, penerapan di lapangan seperti itu ya. Ada 7 metode yang dipaparkan oleh Pak Kadis, 7 metode
pembelajaran itu yang dipaparkan dengan menggunakan beberapa media pembelajaran dalam masa pandemi ini kita laksanakan sebenarnya ya. Walaupun memang belum maksimal ya digunakannya itu ya. Nah itu ajalah mungkin ya bincang-bincang sorenya. BTW ya mungkin itu aja yang terakhir saya katakan. Oke, listen and enjoy aja ya ketika mendengarkan dari podcast kami, kemudian salah satu channel dari Aura Edu Studio. Semoga bermanfaat apa yang kami lakukan dalam siar tayang, baik itu on air atau off air-nya ke depannya, dan banyak yang bukan berkomunitas atau sebagainya ya untuk ya sekedar mengisi kegiatan ya, baik itu mau kita on air atau off air ya, yang tema-tema tentang pendidikan. Oke, itu aja bincang sorenya ya, atau binsor atau apa ya, tadi ngobrasnya ya, ngobrol santainya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan listen and enjoy for Aero Edu Studio for the next episode. Thank you. Yeah.